Film dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Lila yang sedang melihat siaran di televisi tentang pembunuhan berantai. Yang mana pada tahun 1973 ada seorang psikopat sadis yang menyerang 5 orang remaja dengan mesin gergajinya. Dari 5 orang tersebut hanya ada 1 orang yang selamat. 1 orang itu bernama Sally Hardesty. Ketika Sally sedang diwawancarai, dirinya lebih memilih tidak membicarakan tragedi yang menimpanya 50 tahun silam, karena itu sangat mengerikan. Siaran itu juga mengatakan bahwa pembunuh tersebut selalu memakai topeng dari kulit manusia. Setelah siarannya selesai, Lila yang sedang berada di kios minimarket itu langsung membayar belanjaannya. Tak lama kemudian Melody yang merupakan kakaknya Lila datang untuk menyusul sang adik. Di sana si penjaga kios bertanya kepada mereka kemana mereka akan pergi. Lalu dijawab oleh Melody ke Harlow, yaitu sebuah kota kecil yang terletak di Texas, Amerika Serikat. Di luar terlihat 2 remaja lagi sedang menunggu mereka yang bernama Dante dan Ruth. Tak lama kemudian datang sebuah mobil yang akan mengisi bensin. Pria itu bernama Richard. Melihat senjata milik pria tersebut, mereka ngomongin sesuatu hal yang gak enak didengar. Omongan mereka pun terdengar oleh Richard. Richard menjelaskan bahwa senjata itu akan digunakan untuk memburu hewan yang berkeliaran. Setelah itu akhirnya mereka pun pergi dari sana. Saat di perjalanan tiba-tiba mobilnya Richard menyalip mereka dengan ugal-ugalan. Melody jelas kesal pada Richard, dan tanpa diduga ada 2 orang polisi yang menghadang mereka. Sedikit terjadi perbincangan di antara mereka. Namun di sini si polisi tidak menilang mereka, melainkan hanya memberi kartu nama dan memberi pesan agar mereka bisa menghormati penduduk setempat. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Kini mereka pun tibalah di sana. Terlihat kota itu sangat sepi dan tidak terurus. Perlu diketahui Dante dan teman-temannya adalah bagian dari organisasi yang ingin membangun kembali kota tersebut. Saat mereka sedang membahas planning, tiba-tiba saja muncul Richard di sana, dan sebenarnya ia adalah penanggung jawab di kota tersebut. Di sini Dante pun mengenalkan Richard pada Melody yang merupakan penata acara mereka. Setelah Richard pergi, Lila melihat sebuah bendera lambang perbudakan atau konfederasi. Dante jelas merasa kesal karena sebentar lagi para investor akan datang dan jika mereka melihat bendera tersebut, kemungkinan besar kontrak akan dibatalkan. Akhirnya ia dan Melody pun masuk ke dalam untuk melepas bendera itu. Jangkauan bendera yang jauh dari tangannya membuat ia tidak berhasil melepaskannya. Di sini Lila menyarankan agar menunggu para kontraktor. Tak diduga di rumah tersebut masih ada penghuninya, yaitu seorang wanita tua yang merupakan pengurus panti asuhan waktu dulu. Mereka berdua pun terkejut karena katanya bangunan rumah itu sudah kosong. Si nenek yang mengiranya mereka adalah tetangga barunya lalu menawarkan minuman kepadanya. Kemudian Melody menjelaskan kepada si nenek bahwa rumah ini sudah disita oleh pihak bank. Jelas si nenek menolaknya karena ia merasa bangunan ini adalah miliknya. Dan dia pun masih menyimpan akta rumah tersebut. Si nenek mengira bahwa mereka hanya mempermasalahkan tentang benderanya. Si nenek pun berkata yang sedikit menyinggung perasaan Dante. Sontak Dante pun kesal lalu menuju keluar sambil berkata dirinya akan memanggil polisi untuk mengurus masalah ini. Melody masih mencoba untuk membujuk si nenek agar mau pindah dari sana. Tiba-tiba muncul seorang pria berbadan besar dari arah tangga. Sang nenek mengatakan kepada pria itu bahwa dirinya baik-baik saja dan memintanya agar kembali ke kamarnya. Si nenek menjelaskan bahwa pria itu adalah anak yang ia rawat karena memiliki keterbelakangan mental. Dan tiba-tiba datanglah 2 orang polisi lalu membawanya pergi dari sana. Karena tidak ingin terjadi sesuatu kepada ibu angkatnya itu, kemudian sang anak ikut bersamanya. Ruth yang merasa bersalah karena telah mengusir si nenek, tak ketinggalan ia pun juga mengantarkan dan memastikan bahwa si nenek dalam keadaan baik-baik saja. Nggak lama kemudian para investor pun datang. Di sisi lain mereka yang berada di dalam mobil, nenek pun berpesan kepada anaknya agar menjadi anak yang baik.
Mungkin juga itu merupakan pertanda bahwa si nenek akan pergi meninggalkannya. Dan benar saja, tak lama dari itu ia pun sesak nafas. Si anak yang panik dengan kondisi ibunya mencoba memasangkan oksigen pada mulutnya. Akan tetapi hal tersebut sia-sia saja. Karena kesal dengan mereka, si anak lalu mematahkan tangan polisi dan menusukkan ke lehernya. Di saat si polisi itu mau menembakkan pistol kepadanya, tembakan itu malah diarahkan pada temannya yang sedang menyetir, dan hal itu mengenainya. Alhasil mobil pun oleng dan menabrak alat berat yang ada di sana. Ruth yang masih sadar melihat pria besar itu yang sedang menguliti wajah ibunya, bergegas mencari pertolongan melalui radio. Dan siaran itu pun terdengar oleh si penjaga kios. Ia yang mengetahui bahwa si pembunuh telah kembali lalu menghubungi Sally Hardesty. Sally yang mendengar kabar itu bergegas pergi dengan membawa senjata. Sebelum berangkat, Sally kembali melihat foto-foto temannya dulu. Di sisi lain, Ruth melihat langsung pria itu menjadikan kulit wajah ibu angkatnya sebagai topeng. Ruth berusaha mengintip keluar jendela. Setelah selesai membunuh semua orang yang ada di sana, psikopat itu berjalan kembali menuju rumah ibunya. Richard yang mengetahui kabar tewasnya si nenek itu langsung mengambil kunci bis dan kunci mobil milik Dante. Richard mengatakan bahwa sebelum Dante menunjukkan akta rumah tersebut, maka kuncinya tidak akan ia berikan. Dante yang panik pun mencari akta tersebut, akan tetapi ia tidak menemukannya. Melody pun marah kepada Dante. Ia merasa bersalah karena telah mengusir si nenek itu dari rumahnya sendiri. Sampai-sampai si nenek itu meninggal karena kejadian itu. Mereka pun memilih masuk ke dalam rumah untuk mencari akta tersebut. Dante mencarinya di bawah sedangkan Melody pergi ke atas. Di atas, Melody pun terkejut karena menemukan akta rumah itu. Ternyata memang benar bahwa akta itu sudah disimpan oleh si nenek. Dan disinilah Melody merasa sangat bersalah dan menyesal pada nenek itu. Sedangkan Dante yang mencari di ruang makan dikejutkan dengan peralatan dapurnya bergerak dengan sendirinya. Ia pun mencoba menghampirinya. Melody yang melihat kejadian itu bergegas pergi dari sana dan bersembunyi di dalam lemari. Di dalam sana, ia melihat psikopat itu yang sangat marah kepada para investor. Setelahnya, ia pun keluar untuk mengambil sesuatu. Hal itu diambil kesempatan oleh Melody untuk meminta bantuan dari jendela. Tapi karena hujan akan turun, para investor itu segera masuk ke dalam bis. Melody yang mendengar suara langkah kaki, ia pun bersembunyi di bawah kasur. Dan ternyata, psikopat itu kembali dengan membawa palu besar untuk menghancurkan dinding rumahnya. Di bawah rumah, Dante yang masih hidup pun berusaha berjalan ke arah luar. Dia mencoba untuk mencari bantuan. Di luar pun, Richard melihat Dante yang sedang terluka parah. Tak lama kemudian, Dante pun tewas seketika itu juga. Sementara itu, Richard mengetahui ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Lalu ia menyuruh seorang wanita bernama Catherine untuk segera menghubungi polisi. Dirinya juga berpesan agar ia tetap berada di dalam bis dan jangan kemana-mana. Richard lalu masuk ke rumah tersebut dengan menodongkan senjatanya. Mengetahui ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya, lantas psikopat itu bersembunyi di balik pintu. Melody yang berada di bawah kasur menggeserkan cermin menggunakan kakinya agar Richard bisa melihatnya. Perlahan ia memasuki kamar tersebut. Tapi tiba-tiba
Sebelum dirinya tewas, Richard pun menyerahkan kunci mobil kepada Melody. Belum sempat diambil oleh Melody, Richard pun digeprek oleh psikopat itu. Scene beralih kepada Sally yang tiba di lokasi kecelakaan. Di sana ia melihat mayat si nenek itu yang sudah tidak memiliki kulit di wajahnya. Ia pun sudah menduga bahwa ini adalah kelakuannya Leatherface. Tidak menunggu waktu lama, dirinya bergegas pergi ke Harlow. Setelah psikopat itu pergi, Melody mengambil kunci dan mencoba keluar dari sana. Dengan sangat hati-hati, ia pun menuruni tangga. Ya, namanya juga psikopat, dia selalu datang saat yang tepat. Tiba-tiba Leatherface berada di depannya dan melemparkan palu besar pada Melody hingga terlempar. Kemudian Leatherface mengambil senjata andalannya. Melody yang panik, ia pun pergi ke kolong rumah itu. Melody pun sekuat tenaganya menghindari serangan gergaji itu hingga mengenai pipa cubluk yang ada di sana. Lila yang melihat kakaknya itu segera menolongnya. Setelah berhasil, mereka pun berlari ke arah bis, lalu meminta sopir untuk segera pergi dari sana. Perlahan bis itu berjalan, akan tetapi aksinya itu terhenti oleh jebakannya Leatherface, sehingga membuat si supir itu harus turun dari bis untuk mengeceknya. Dan di sini kita pasti sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Psikopat itu berhasil masuk ke dalam bis. Asli di adegan ini saya greget banget, bukannya kabur, ini malah dibuat lucu-lucuan. Bahkan ada yang live streaming. Dan akhirnya mereka semua tewas dengan sangat sadis. Melody dan Lila yang bersembunyi di dalam toilet berhasil keluar melewati jendela atap bis itu. Lalu mereka pun berlari menjauh dari sana. Dan secara kebetulan Sally sampai di sana. Sally pun langsung menyuruh mereka untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Akan tetapi setelah mereka masuk, Sally tidak segera menjalankan mobil itu. Kemudian ia berkata bahwa telah menunggu 50 tahun untuk membunuh Leatherface. Dia pun keluar lalu mengunci semua pintu mobilnya. Dengan penuh kepercayaan dirinya, Sally masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di kamar, ia melihat Leatherface sedang duduk. Bukannya segera ditembak, dia malah berkata, "Say my name. Say you know what you did to my friends. Say you know me." Entah apa alasannya, psikopat ini malah pergi dari sana sambil membawa senjata andalannya dan pergi meninggalkan Sally. Sementara Melody dan Lila yang sedang berada di luar dikejutkan dengan kehadiran Leatherface. Ia berusaha menarik kaki Lila, akan tetapi Sally berhasil menembaknya hingga ia lari dari sana. Remember me now? I'm the one who got away, and I'm here to make the whole motherfucker. Kemudian Sally memberikan kunci mobilnya dan menyuruh mereka pergi dari sana. Sedangkan dirinya akan menghadapi Leatherface seorang diri. Di dalam kegelapan, Sally mendengar sesuatu. Perlahan ia mendekatinya. Melody yang melihat hal tersebut berniat untuk menabrak Leatherface, akan tetapi psikopat itu lebih dulu melemparkan mesin gergajinya hingga membuat mobilnya kehilangan kendali dan menabrak bengkel Richard.
Melody yang terjepit menyuruh adiknya untuk segera pergi dari sana. Lila pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Tak lama kemudian Leatherface datang dan menghampiri Melody. Tiba-tiba ada Lila yang mengalihkan pandangannya dengan membawa senapan. Ketika akan menembakkannya, kini Lila dikejar oleh psikopat itu hingga terjatuh. Saat dirinya akan dieksekusi menggunakan gergajinya, tak diduga Sally masih hidup lalu menembak Leatherface hingga ia lari dari sana. Di sini Sally berkata kepada Lila agar jangan lari, karena hal itu akan membuatnya dihantui rasa takut sama seperti dirinya. Mendengar pernyataan dari Sally, ia pun segera mengambil senapan milik Sally lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Di sana, Lila terus mencarinya sampai mendengar suara gergaji mesin. Dengan hati-hati, Lila menghampirinya dan ternyata itu adalah jebakan psikopat. Ia muncul dari samping dan mendorong Lila ke dalam kolam. Tak lama kemudian Lila berhasil keluar dari kolam itu. Lagi-lagi Leatherface selalu muncul dari belakangnya, mencoba berlari dari kejarannya. Psikopat yang tidak mengenal nyerah lalu melemparkan gergaji mesin itu tepat mengenai Lila. Dan saat Lila mulai putus asa, Melody datang lalu menahan Leatherface. Tentunya hal itu sia-sia. Ketika psikopat itu akan menghabisi Melody, Lila datang lalu menembak Leatherface. Tak hanya sampai di situ, Melody juga mengambil gergaji mesinnya dan menyerang Leatherface hingga jatuh ke dalam kolam. Di keesokan harinya, Melody dan Lila akan pergi dari sana. Melody mengaktifkan fitur autopilot pada mobilnya. Ketika mobil akan beranjak pergi dari sana, tiba-tiba muncul Leatherface yang ternyata masih hidup. Ia pun menarik Melody lalu menggorok lehernya. Dan film pun selesai. Menurut saya sih dari beberapa seri Leatherface yang versi 2022 ini cukup brutal sih. Adegan epic di bus yang sudah muncul di trailernya juga tetap bikin nganga pas nontonnya itu. Yang saya sayangkan soal perempuan tua yang bernama Sally. Dia sudah mempersiapkan untuk melawan Leatherface selama 50 tahun, pas ketemu cuman segitu doang kemampuannya gitu. Nggak ada perlawanan yang lebih yang bikin seru gitu. Ya itu doang sih yang saya sayangkan. Tapi overall film ini merupakan salah satu versi yang saya suka selain versi 3D. Pemeran utamanya itu Alexandra Daddario. Oke guys, cukup sekian dulu alur cerita film dari saya. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton dan sampai ketemu lagi di rangkuman film selanjutnya. No, come on, I gotta get you out.